Rasul pertama di zaman Nabi siapa? Coba ingat-ingat lagi ya. Kalau belum ingat, katakan wallahu a'lam. Nah, itu paling gampang ya. Waktu kita tipis subuh ini. Antum kebanyakan mikir habis nanti ya. Terus assalamualaikum aja di akhir. Ayo, Nabi Adam atau Nabi Nuh? Yang Nabi Adam angkat tangan. Yang Nabi Nuh? Baik. Baik, Rasul pertama itu Nabi Nuh alaihissalam. Kalau Nabi Adam bukan Rasul, beliau Nabi. Apa beda keduanya? Nabi diberikan risalah untuk pribadinya, jadi tidak menyebarkan pada umatnya. Sedangkan Rasul diberikan risalah untuk menyampaikan dan membimbing umat. Risalah untuk umat. Kenapa Nabi Adam tidak menjadi Rasul? Karena Nabi Adam itu manusia pertama yang turun ke bumi. Siapa umat yang mau dibimbing? Paham ya? Karena itu nanti di zaman Nabi Nuh alaihissalam berganti generasi, ganti generasi. Di situ kemudian ada Rasul diturunkan. Baik ya, dengan beragam umat, laki-laki, perempuan, dengan segala keadaannya. Karena itu Quran surah keempat An-Nisa ayat 163. Ini simpelnya setiap Nabi dan Rasul yang diutus dari Nabi Nuh sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna auhayna ilaik, Muhammad kami wahyukan kepadamu, kama auhayna ila Nuhin, bukan ila Adam. Sebagaimana kami telah berikan risalah kepada Nuh wan nabiyyina min ba'di, dan nabi-nabi setelahnya. Kenapa kemudian dimulai dari Nabi Nuh? Karena risalah dimulai dari Nabi Nuh alaihissalam. Tapi Nabi Adam pun nabi, dipilih oleh Allah. Karena itu ditegaskan di Quran surah ke-3 Ali Imran ayat 33, paling kiri di pertengahan, agak sedikit ke atas. Di sini diisyaratkan Adam nabi, Nuh nabi, dan di situ pun ada keluarga besar Nabi Ibrahim, yang dari keluarga besar itu diturunkan sampai ke Nabi Muhammad SAW. Ya, innallaha astafa, sungguh Allah telah memilih. Ada istafa, ada ikhtara, itu beda. Kalau ikhtara, pilihan biasa. Pilihan biasa, umum sifatnya. Misal, ana ikhtartu rajulan liyadhhab ila Cimahi. Saya tunjuk seseorang, saya pilih seseorang untuk pergi pagi ini ke Cimahi. Maka orangnya disebut dengan mukhtar, yang terpilih. Tapi kalau pilihan itu untuk membawa misi, misinya terkait dengan hal-hal spiritual, hablum minallah, maka kalimatnya berubah dari ikhtara jadi istafa. Orangnya disebut dengan Mustafa. Karena itu diantara makna dan nama-nama yang melekat pada Rasul, termasuk Rasulullah SAW disebut dengan Al-Mustafa, yang terpilih diberikan risalah. Inna Allah astafa Adam. Allah pernah pilih Adam. Adam dipilih oleh Allah. Ya, melekat pada dirinya pilihan untuk turun sebagai manusia pertama, membawa misi kehidupan. Maka dipilih beliau dengan kalimat istafa, menunjukkan beliau Nabi. Wa Nuha, dan Nuh. Lihat, Nuh dipilih. Perhatikan baik-baik, dibuat dengan huruf ataf, dilekatkan dengan hukum sebelumnya. Nuh sama dengan Adam. Sama dari sisi apa? Level kenabiannya. Jadi Adam Nabi, Nuh Nabi. Hanya karena Nuh diberikan risalah untuk umat, ada tambahan bagi dirinya menyampaikan risalah untuk umatnya. Adam belum ada umat, untuk dirinya saja. Paham? Baik, jadi Nuh Rasul pertama, Adam Nabi pertama. Dari Nuh ke Adam alaihi wassalam itu ada kisaran 5-6 generasi. Nuh bin Mikhlail bin Matushada bin Qinan bin Anwas bin Thith bin Adam alaihi salam. Paham? Baik. Kemudian wa ala Ibrahim, dan keluarga besar Ibrahim. Keluarga besar Ibrahim dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa disebutkan keluarganya? Karena memang dari turunan keluarga ini juga ada orang yang menjadi nabi, ada orang yang menjadi rasul. Dia punya misi, punya pilihan. Karena itu teman-teman sekalian, dari dua jalurnya, baik itu Sarah ataupun Hajar alaihi wassalam, turun keturunan jadi nabi, bahkan juga jadi rasul. Dari Sarah misalnya lahir Ishak alaihi salam, dari Ishak lahir Yaqub, dari Yaqub lahir Yusuf, dari Yusuf geser sedikit ke kanan dan Zakaria. Zakaria punya kemenakan namanya Imran. Imran menikah dengan Hanna, lahir Maryam. Maryam melahirkan Isa alaihi salam. Geser lagi paling kiri lagi ada Musa. Kemudian turunannya ada Daud, ada Sulaiman, terus sampai dengan ke bawahnya. Kemudian dari sisi Sayyidah Hajar ya alaihi salam,
turun siapa? Nabi Ismail alaihi salam. Dari Nabi Ismail muncul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas alaihissalam bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Addi bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tarikh bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam. Ibrahim ke Nuh alaihissalam ada 6 sampai 7 generasi lagi. Bin Azar atau bin Nahur bin Abir bin Kinan bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh alaihissalam. Jadi semuanya saling berkaitan, terkait, berkelindan sampai menuju kepada Adam alaihissalam. Di kitab pun kalau diurut-urutkan nasab antum sampai ke Nabi Adam. Karena itu disebut dengan Bani Adam. Betul, gak usah ketawa, memang betul ya. Kalau mau cari silakan cari nasab antum sampai ke Adam. Ya paling mungkin sebelum kiamat kurang 2 hari belum ketemu. Baik. Ya, tapi poinnya begitu. Poinnya demikian. Jadi nyambung. Pilih. Lihat sampai sini. Wa ala Imran 'alal alamin, dan keluarga besarnya Imran. Keluarga Imran, karena dari Imran ada Isa alaihissalam. Dan Imran dipilih oleh Allah untuk menjadi manusia mulia, punya karamah walaupun bukan nabi. Paham? Alhamdulillah. Ini kita temukan dulu. Nah, pada masa Nabi Muhammad SAW, ayatnya spesifik diutus Nabi Muhammad, Quran surah kedua ayat 151. Kemudian Nabi Muhammad SAW karena spesial untuk umat akhir zaman, isyarat akhir zamannya bukan hanya menegaskan kerasulannya, tapi juga dari sisi mukjizatnya. Quran surah kedua ayat 185 disebut untuk manusia semuanya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas. Kalimatnya menggunakan nas. Di bulan Ramadan kami turunkan Al-Qur'an. Lihat dari sisi mukjizatnya saja, bukan sekedar wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tapi sampai mukjizatnya linnas. Tadi malam saya sampaikan manusia punya 5 nama. Kalau disebutkan nas 241 kali dalam Al-Quran, ini menunjuk pada semua manusia tanpa batas sampai kehidupan berakhir. Maaf, kalau Rasul sebelumnya itu hanya lokal sifatnya, lokal di kalangan tertentu saja. Jadi daerah ini ganti generasi, Rasulnya beda. Bahkan nanti ada satu masa, satu zaman Rasulnya bisa 2. Ingat, karena bisa beda tempat. Misal zaman Nabi Ibrahim dengan zaman Nabi Lut kan satu zaman. Nabi Lut keponakannya Nabi Ibrahim, dua-duanya Rasul. Coba silahkan dicek. Saya tadi bacakan di rakaat kedua Quran surah 51 Az-Zariyat, ya, dari ayat 15 sampai dengan ayat ke-28-nya. Kalau Anda baca ulang dari ayat 24 bahkan sampai dengan ayat 30-nya, Anda akan temukan bahwa malaikat itu datang ke tempatnya Nabi Ibrahim, mampir. Tujuan utamanya ke tempat Nabi Lut untuk mengazab umat Nabi Lut, tapi mampir dulu ke tempatnya Nabi Ibrahim. Ini menunjukkan bahwa satu masa bisa ada 2 rasul yang berbeda di komunitas yang berbeda. Tapi poinnya, setiap umat yang ada rasulnya sebelum Nabi Muhammad SAW selalu lokal tugasnya. Karena itu disebut kaumnya Musa, kaum terbatas di situ aja. Kaumnya Isa terbatas. Bahkan sebelum Nabi Muhammad itu Nabi Isa tugasnya cuma di sekitaran Palestina aja. Makanya kalau ada yang sekarang mengaku pengikut Nabi Isa sampai ke Indonesia, itu tersesat, kejauhan. Saya balik lagi ke sana, ya. Lokal. Nabi Muhammad tidak, semua untuk seluruh zaman, seluruh masa. Kalimatnya menggunakan nas. Ini. Kemudian bahkan spesial, beliau pun disebut, diisyaratkan oleh Nabi Ibrahim, Quran surah 2 ayat 129, disebut oleh Nabi Isa, Quran surah ke-61 ayat yang ke-6. Baik, namanya supaya tidak tertukar, saya pernah jelaskan di pertemuan lalu, jadi saya tidak akan mengulas lagi supaya tidak terlampau lebar bahasan kita dan belum mengambil inti bahasan kita untuk hari ini. Alhamdulillah. Namanya, semua yang melekat ingat, bukan nama diri ya, tapi nama sifat. Saya pernah terangkan itu. Lihat baik-baik, kembali Anda lihat rekamannya. Ya, ingat, semua yang melekat pada Nabi yang terakhir beda dengan Nabi sebelumnya. Kalau Nabi sebelumnya rata-rata nama Zat, Isa, Musa, ya, kemudian Daud, Sulaiman, nama Zat. Nama Zat itu nama yang melekat pada seseorang sebagai identitas untuk membedakan satu orang dengan yang lainnya. Misal, ada Asep, ada Dadang. Ketika dipanggil Asep, yang menengok pasti Asep, bukan Dadang.
Pak Asep, nengok Asep. Bukan Dadang, untuk membedakan antara Asep dengan Dadang. Ya, Pak Asep, nengok Dadang. Agak aneh, kenapa Anda nengok? Nama saya Asep. Ya, kok Dadang? Ya itu panggilan sehari-hari. Mama bisa gitu kan? Nah, bisa saja ya. Baik, nah ini nama sifat, bukan zat. Sifat adalah nama terkait dengan sifat atau karakter yang dominan melekat pada seseorang. Dipanggil sifatnya. Apa keistimewaannya? Kalau nama zat, meninggal orangnya, sosoknya bisa terlupakan. Tapi nama sifat, meninggal orangnya, sifatnya masih abadi. Orang jujur, orangnya meninggal. Tapi kan sifat jujurnya tidak. Coba kalau ada orang jujur, orang yang meninggal, sifatnya juga meninggal. Nggak akan ada lagi orang jujur di muka bumi ini. Terus, ini menunjukkan sekalipun Rasul ini sudah tiada ada, sudah meninggal, tapi sifat dan ajarannya abadi sampai dengan kiamat. Itu yang kita teladani. Jadi kita itu bukan mengambil orangnya, tapi kita mengambil tuntunan sifat dan risalahnya. Karena itu disebut dengan nama sifat, dengan nama Muhammad 4 kali dalam Al-Quran, di surah ketiga ayat 144, di surah ke-33 ayat ke-40, di surah ke-47 ayat yang kedua, di surah ke-48 ayat yang ke-29, dan disebut dengan Ahmad di surah ke-61 ayat yang ke-6. Ingat, saya tegaskan ya, karena Ahmad itu nama sifat, Muhammad sifat terkait dengan sesama, berbuat baik secara sosial ya. Ahmad sifat baik hubungan dengan Allah, hablu minallah. Jadi tak terlukiskan bagaimana sifat ibadahnya ketika menyembah Allah. Nanti kita teladani ini saat kita turunkan menjadi materi kehidupan kita. Ingat, karena bukan nama zat, nama sifat, maka tidak membuka peluang bagi orang yang bernama Ahmad untuk mengaku Nabi. Awas kalau dipahami nama zat, nanti orang punya kesimpulan. Tuh kata Nabi Isa, Nabi terakhir bukan Muhammad, tapi Ahmad. Ingat, Nabi Isa bukan ingin menjelaskan tentang zatnya, tapi sifatnya. Sifat Nabi terakhir itu ibadahnya luar biasa tinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan disepakati nama sifat lainnya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak benar kalau ada orang sekarang punya nama Ahmad berpeluang menjadi Nabi. Ya, namanya Mirza, namanya Gulam, tiba-tiba Mirza Gulam Ahmad, itu kan? Baik, banyak nanti termasuk ke Indonesia. Kan yang dari Bogor itu dulu AM. Ya, A-nya kan Ahmad, pelatih bulu tangkis. Ngaku Nabi itu. Baik ya, ditanya oleh polisi, ditangkap. Kenapa ngaku Nabi? Saya ke Bogor, Pak, dapat wahyu. Masya Allah. Orang ke Bogor dapat talas, dia dapat wahyu, gitu kan? Ah, luar biasa. Di Bandung juga nggak mau kalah. S, Pak, S. Tuh, karena sana jadi, sini jadi. Maaf, tukang cukur. Ya, mulia profesi itu. Tapi yang tidak mulia, mengaku Nabi. Ngaku Nabi. Saya Nabi, katanya. Memang kata Nabi dulu, la nabiyya ba'di. Laknya nafi wal istiqbal. Nafi itu menafikan, istiqbal itu menunjuk pada yang akan datang. Maksudnya, kata Nabi, lihat kalimat cara menerjemahkannya. Nanti akan ada yang mengaku-ngaku Nabi. Jadi kalau ada yang ngaku Nabi, nggak usah kaget. Karena kata Nabi pun nanti akan ada yang ngaku Nabi. Ketika ada yang mengaku, langsung la nabiyya ba'di. La, tegaskan, nggak usah. Jangan diakui, tolak langsung. Dia jangan buang-buang energi. Nah sekarang itu banyak di antara kita atau masyarakat sekitaran kita tidak memaksimalkan fungsi la ini. La-nya itu padahal gampang. La, sudah, tidak, selesai. Jadi kalau ada yang mengaku Nabi, sampaikan, maaf, Anda ketinggalan, Anda terlambat. Dulu sudah ada yang begitu. Dan ditolak, Pak, tidak. Yang aneh itu bukan ngaku Nabinya, Pak. Yang aneh itu di kita, setiap ada yang ngaku Nabi, ada pengikutnya. Itu yang paling aneh. Cepat kaget, gampang kagum. Itu di penyakit di masyarakat kita itu. Ya, ada mall baru, berangkat ke sana. Beli enggak? Kagum aja. Kagum, kaget, balik lagi gitu ya. Silahkan cek. Ada jembatan baru, teras Ciamplas, banyak, bagus. Lewat situ yuk. Ngapain? Kaget. Kagum aja lewat. Sudah foto-foto, balik lagi gitu kan. Kadang-kadang begitu. Setiap ada nabi baru, ada. Bandung sudah, Bogor sudah, Jakarta nggak mau kalah. Karena ibu kota negara levelnya naik dikit. Malaikat. LE tuh ngaku malaikat, minta izin pada gubernur mendaratkan malaikat Jibril di Monas. Luar biasa. Tangkap juga sama polisi kita tuh. Terus tangkap, dihukum ya. Polisi kita, jangankan teroris, malaikat ditangkap tuh. Sudah, kita doakan yang baik ya.